Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat bergabung di Rangkum Channel Cari Tahu dengan Mudah. Kali ini kita akan sharing mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di bab 7 tentang organisasi kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi kehidupan itu terdiri sel, jaringan, organ, sistem organ, dan terbentuklah organisasi kehidupan. Jika kemarin kita telah membahas sel, dan saat ini kita akan membahas atau sharing tentang jaringan. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, yuk mari dukung channel ini agar berkembang dengan cara subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, like, komen, dan juga share ke akun sosial media kalian agar video ini lebih bermanfaat. Jaringan, ya, jaringan. Apa ada yang tahu apa itu jaringan? Ya, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi tertentu. Jaringan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu jaringan pada hewan dan juga jaringan pada tumbuhan. Pada hewan itu terdapat jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan penyongkong. Kemudian pada tumbuhan itu terdapat jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan penguat, jaringan dasar, dan juga jaringan pengangkut. Yang pertama kita akan membahas jaringan pada hewan, yaitu yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah lapisan yang melapisi permukaan tubuh pada hewan, baik bagian luar maupun di dalam. Fungsinya yaitu sebagai alat penyerap dan penerima rangsangan, dan juga sebagai alat pelindung dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah jaringan otot. Jaringan otot ini adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah otot lurik, yang kedua adalah otot jantung, dan yang ketiga adalah otot polos. Otot lurik ini memiliki banyak inti sel di tepi, berbentuk silindris, melekat pada tulang, dan bekerja secara sadar atau diperintah oleh otak. Kemudian otot jantung, di mana letak otot jantung? Otot jantung ya pastinya terletak di jantung. Namanya juga otot jantung, dan otot jantung ini bekerja secara tak sadar atau diperintah tanpa otak. Kemudian yang ketiga adalah otot polos. Nah, di mana saja letak otot polos ini? Nah, otot polos ini terletak di hati, di ginjal, dan juga di usus. Bekerja secara tak sadar atau otonom sama seperti otot jantung dan memiliki satu inti. Nah, jika otot lurik tadi memiliki banyak sel di tepi, sedangkan otot polos ini hanya memiliki satu sel di tengah, berbentuk runcing, menggelembung, dan berada di tengah. Perbedaannya adalah otot polos memiliki satu inti dan otot lurik memiliki banyak sel di tepi. Otot polos bekerja secara tak sadar, sedangkan otot lurik bekerja secara sadar. Nah, yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi sebagai penerima dan mengirim rangsang kepada tubuh. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf seperti dinding sel, dendris, dan juga akson. Kemudian yang keempat adalah jaringan penyongkong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyongkong atau menompang bagian tubuh. Dan jaringan penyongkong ini terdiri dari jaringan ikat, jaringan limpa, jaringan tulang, dan juga jaringan darah. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap berada pada tempatnya, sedangkan jaringan limpa ini berfungsi sebagai mengangkut lemak dan pertahanan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah jaringan tulang. Jaringan tulang ini terbagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Nah, fungsi dari tulang rawan ini adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, jika tadi pada jaringan otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif, nah tulang ini memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif.
Nah, perbedaannya ialah antara pasif dan aktif. Kalau tulang ini pasif, kalau otot itu aktif ya, jaringan. Nah, untuk contoh tulang rawan ini yaitu seperti daun telinga dan cuping ya. Tulang keras, kenapa dinamakan tulang keras? Karena mengandung zat kapur seperti kalsium, fosfat dan juga karbonat. Kemudian adalah jaringan darah. Nah, ada yang tahu apa itu jaringan darah? Jaringan darah ini terdiri dari plasma darah dan butiran darah, berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan dan juga karbon dioksida. Nah, untuk karbon dioksida itu akan dibawa ke paru-paru, sedangkan sari-sari makanan dan juga oksigen akan dibawa ke atau dialirkan, disebarkan ke seluruh tubuh pada hewan. Selanjutnya adalah jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan penguat, jaringan dasar dan juga jaringan pengangkut. Nah, jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang terdapat pada akar, ujung batang dan pada daun. Jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu apabila terjadi pada akar, maka akarnya akan semakin memanjang, dan apabila terjadi pada batang, maka batangnya ini akan semakin meninggi. Sedangkan apabila terjadi pada daun, maka daun akan melebar. Yang kedua adalah jaringan sekunder. Nah, jaringan sekunder ini biasanya terjadi pada batang ya, dan membuat batang itu lebih membesar. Kemudian adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang terjadi pada batang, daun dan akar yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini adalah jaringan yang berfungsi untuk menguatkan bagian tubuh yang terdiri dari kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, kolenkim ini adalah terdapat pada tulang dan daun batang, sedangkan sklerenkim ini terdapat pada tulang daun. Yang keempat adalah jaringan dasar. Ini terdapat pada seluruh tumbuhan, terdapat pada daun, biasanya pada daun yang banyak mengandung klorofil. Nah, pada daun ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang atau palisade ya, dan juga jaringan spon atau jaringan bunga karang. Nah, kedua jaringan ini, palisade dan spon ini adalah kedua jaringan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari dua, yaitu xilem dan juga phloem. Nah, xilem ini adalah terdapat di daun dan berfungsi untuk mengangkut unsur-unsur atau hasil fotosintesis dari daun lalu dialirkan ke seluruh tumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua adalah xilem, berfungsi untuk mengangkut zat yang larut atau unsur hara yang ada di dalam tanah dan diserap oleh akar dan dibawa atau diangkut ke seluruh tubuh pada tumbuhan. Diulangi, phloem itu dimulai dari daun dan mengangkut hasil fotosintesis ya dari daun, kemudian diangkut atau dibawa ke seluruh tubuh pada tumbuhan. Sedangkan xilem itu berfungsi untuk mengangkut zat-zat unsur hara, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan diserap oleh akar dan diedarkan ke seluruh tubuh pada tumbuhan.
Demikianlah pembahasan kita pada kali ini mengenai jaringan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan juga share ke akun media sosial kalian ya.